وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan singkat ya dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum, yaitu yang menjelaskan tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca, yaitu tentang Baiat Aqabah. Ya, Baiat Aqabah ini terjadi berapa kali? 2 kali. Nah, setelah selesai baiat kedua, apa isi baiat? Di antara isi baiatnya adalah orang-orang yang berbaiat kepada Nabi, mereka akan apa? Mereka akan pulang kampung, yaitu di kota Madinah yang saat itu bernama Yathrib, dan mereka akan apa? Akan berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya. Ya. Maka di dalam baiat itu akhirnya apa? Ya, Islam ini telah berhasil apa? Bikin pondasi negara, bikin apa? Tempat tinggal mereka, yaitu di kota Madinah saat itu. Karena pada situ sudah mulai banyak kaum muslimin yang tersebar di mana-mana. Nah, maka pada saat itu ya, kemudian apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengizinkan kaum muslimin untuk apa? Untuk berhijrah, karena memang keadaan Mekah tidak memungkinkan untuk tetap tinggal di situ kaum muslimin. Kenapa? Luar biasa, Pak. Ya, sehingga Pak Rasul saat itu apa? Mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Yang hijrah itu ya bukan pindahan ya. Kalau kita akan pindahan rumah, bawa semua dibawa. Maka Aisyah ya, beliau pernah ditanya tentang hijrah. Aisyah, apa itu hijrah? Maka Aisyah mengatakan, kanal mu'minuna yafiru ahaduhum ilallah ta'ala wa ila rasulih makhafatan ayyuftana alaihi. Kata Aisyah, orang-orang beriman mereka lari menuju Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena takut terfitnah dalam agama mereka, takut tidak apa? Bisa menjalankan agamanya. Itu tujuan para sahabat hijrahnya murni untuk apa? Untuk menjaga agama. Ucapan yang mirip pernah dikatakan oleh Khobab bin Arad. Ya, Khobab bin Arad mengatakan, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallah fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Insyaallah ya, kata Khobab, kami berhijrah bersama Nabi untuk mencari wajah Allah, dan kami telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, dan kami berharap pahala itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis kitab di sini ya, beliau menggambarkan bagaimana kondisi ketika orang-orang beriman, kaum muslimin, mereka melakukan hijrah ke Madinah. Nah, maka di sini penulis kitab menyoroti 3 kejadian. Yang pertama adalah apa yang menimpa muhajir yang pertama, yaitu siapa? Abu Salamah bersama dengan keluarganya. Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah, dan 1 anak yang masih kecil. Yang kata penulis kitab, ya, beliau adalah apa? Orang hijrah yang pertama kali. Ya. Nah, beliau ketika hijrah bertiga dengan istri dan anaknya gitu. Maka apa? Begitu sampai di tengah jalan, Masya Allah ini, maka apa? Kabilah atau bisa dikatakan sepupu dari Ummu Salamah ini, mereka apa? Mereka menghampiri Abu Salamah. Abu Salamah, enak saja kamu ya, bawa apa? Bawa keluarga kami, dibawa pergi dari
dari Mekah ini. Akhirnya apa? Ya namanya laki-laki ya, dia melawan, tapi apa? Mereka banyak. Sehingga Abu Salamah pun apa? Dengan sangat karena dalam satu riwayat dikatakan Abu Salamah sempat terjadi perkelahian sendirian, dikeroyok, ya KO. Pingsanlah beliau. Akhirnya apa? Akhirnya Ummu Salamah dipaksa dibawa kemana? Ke kabilah Ummu Salamah. Nah, Abu Salamah berangkat sendirian Pak ke Madinah. Ya. Sedangkan kabilah Abu Salamah pun nggak rela, mereka loh. Ini kan anak-anak kami, si anaknya ini yang masih kecil. Akhirnya mau didatangi, maka dipaksa diambil. Sehingga terjadilah apa? Tarik menarik si anak kecil itu sampai diriwayatkan tangannya patah Pak. Ya anak kecil ditarik-tarik ya, satu narik tangannya itu badannya coba. Akhirnya apa? Berhasil ya. Si putranya ini ditarik dan dibawa ke kabilah Abu Salamah. Sehingga apa? Berpisahlah suaminya di Madinah, Ummu Salamah di mana kampung beliau, dan anaknya di kampung bapaknya. Bayangkan. Makanya dikatakan di sini Ummu Salamah, masya Allah, beliau mengalami setahun Pak. Maka setiap pagi ya Ummu Salamah apa? Beliau nyari bukit di situ. Jadi berdiri di bukit. Ngapain? Nunggu berita tentang suami dan anaknya sambil menangis setiap hari dari pagi sampai sore terus gitu ya. Begitu sore pulang, besok hari gitu, setiap hari. Ternyata itu terjadi selama setahun. Itulah wanita ya, begitu kehilangan anaknya luar biasa. Nah kan gitu, masya Allah. Ternyata apa? Kisah itu singkatnya itu, setelah terjadi setahun ini, ada beberapa orang dari kabilah Ummu Salamah yang kasihan. Ini kasihan juga ya, wanita setiap hari ngapa nangis gitu ya. Coba gimana kalau dia ditemukan dengan anaknya? Akhirnya apa? Dipertemukan dengan anaknya. Akhirnya apa? Beliau seorang diri dengan anaknya. Kemana? Nyusul suaminya ke Madinah. Berapa jarak kira-kira? Ya, kata penulis di sini, wa kharajat turidul Madinah rihlatan tabluh hawali 500 km. Masya Allah, Ummu Salamah ini berjalan dengan anaknya ya, jaraknya sekitar 500 km. Sampai mana Pak? Lampung ya, Lampung gitu. Masya Allah, sendirian sama istri, sama anak kecil. Saking apa? Saking pingin ketemu dengan suaminya dan pingin hidup berdampingan dengan Rasulullah. Ya, pingin apa? Hidup di komunitas orang-orang beriman. Mahal itu makanya ya, mahal itu. Nah, maka terus berjalan begitu sampai di daerah namanya Tan'im, ya. Maka ada seorang yang bernama Utsman bin Tolhah bin Abi Tolhah, ya, tahu bahwa ini apa namanya, wanita kasihan sendiri gitu. Akhirnya apa? Diantar sama Utsman ini bin Tolhah ini, diantar ya sampai kemana? Sampai ke Madinah. Begitu melihat Masjid Quba itu ya, Masjid Quba di situ, maka Tolha mengatakan, zaujuki fi hadhil qaryah fadkhuli ala barakatillah. Suamimu ada di kota ini, di kampung ini. Sudah masuklah ke kampung ini dengan mengharapkan berkah dari Allah. Ditinggal, masya Allah. Kemudian apa namanya, Ummu Salamah pun masuk ke kota Madinah dan bertemu dengan suaminya, masya Allah. Luar biasa ya. Ini jadi mungkin selama ini orang pada nampak tilas apa hijrah katanya, keliling gunung itu mah jalan-jalan sama minumnya apa, ini Pocari Sweat sini, alah ya enak banget degan itu ya. Itu tidak ada seberapanya gitu ya dengan perjalanan dulu para sahabat. Ini masya Allah ya, tentang keluarga Abu Salamah luar biasa ya. Bahkan apa, setelah selesai sampai ke Madinah, ini kisah nanti ya, masya Allah, apa, tidak lama kemudian Rasul memerintahkan untuk berjihad. Abu Salamah termasuk pasukan muslim yang berangkat bersama Rasul berjihad. Qadarullah dalam peperangan itu Abu Salamah apa, mengalami luka yang sangat parah, tapi masih bisa ketolong, bawa pulang, masya Allah, dirawat dengan kasih sayang oleh Ummu Salamah. Terus kok bertambah hari lukanya tambah parah gitu.
Akhirnya qadarullah Abu Salamah meninggal gitu ya. Masya Allah. Itu kisahnya. Ini tentang apa? Keluarga Abu Salamah. Ini yang pertama. Kemudian penulis kitab di sini juga menceritakan tentang hijrahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya. Jadi ketika beliau hendak hijrah, ya, maka orang-orang kafir Quraisy dia berkata, "Ataitana sa'lukan hakirun." Wih, kamu dulu datang ke kota Mekah ini dalam keadaan miskin, hina. Kemudian apa? Begitu di Mekah kamu jadi orang kaya, hartanya banyak. Dan kamu mendapatkan seperti yang kamu dapatkan hari ini. Apa kata mereka? Jika kamu kemudian akan keluar dari Mekah ini membawa harta dan dirimu, wallahi la yakunu dzalik, kata mereka, enggak akan terjadi wahai Suhaib. Maksudnya apa? Dihalang-halangi, kamu enggak boleh pergi. Kenapa? Wong kamu cari harta di sini wong. Gitu ya. Enak saja pergi bawa hartamu. Apa kata Suhaib? Beliau orang kaya loh. Suhaib mengatakan, "Ara'aitum in ja'altu lakum mali atakhalluni sabili?" Bagaimana kalau saya serahkan hartaku ini pada kalian, apakah kalian melepaskanku? Coba perhatikan. Kata mereka, iya. Akhirnya apa? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi pun menyerahkan semua hartanya. Yang penting apa? Jiwanya selamat, bisa menyelamatkan agamanya. Diserahkan semua. Ya, semua Pak. Maka berangkat ke Madinah nggak bawa apa-apa kecuali apa? Pakaian yang melekat pada badannya. Maka Rasul ketika mendengar berita itu, Rasul mengatakan apa? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib telah beruntung, masya Allah. Itu apa? Menyerahkan hartanya, yang penting apa? Selamat. Nah sekarang bagaimana Pak? Emasnya dibawa, kasurnya dibawa, semua ditinggal. Yang penting apa? Jasadnya bisa berjalan. Ya, bisa menyelamatkan diri dan agama mereka. Masya Allah. Satu lagi kata beliau. Ini bagaimana contoh beratnya ketika mereka hijrah. Apalagi nanti ya, pembahasan ketika hijrahnya Rasul itu lebih berat lagi. Nah, akhirnya suatu ketika ya, yang berikutnya adalah kata beliau, wa tawa'ada Umar bin Khattab wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wa Hisham ibn As ibn Wa'il. Umar bin Khattab, kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As, ketiganya pernah saling berjanji akan apa? Akan melakukan hijrah ke Madinah. Gitu ya. Tiga orang ini. Siapa tadi? Umar, Ayyash dan Hisham. Nah, ternyata apa? Ketika sampai di walamma qadimal Madinah, ketika sampai ke Madinah, maka apa? Keduanya ini, Ayyash dan Hisham ini, maka apa? Mereka turun singgah di Kuba, Masjid Kuba, masjidnya Rasul. Maka pada situ ternyata qadima Abu Jahal wa akhu Al-Harith ila Ayyash. Maka Abu Jahal dan saudaranya yaitu Haris itu mendatangi Ayyash. Ayyash tadi anak tiga tadi. Kemudian apa? Si Ayyash ini dibohongi, Pak. Apa kata Abu Jahal? Yas, tuh ibumu itu dia bernazar. Apa nazarnya? Tidak mau sisiran dan tidak mau berteduh dari teriknya matahari, saking kangennya sama kamu, saking kangen sama kamu gitu. Karena apa? Tidak mau sisiran, tidak mau berteduh sampai lihat kamu. Yas, gimana Yas? Dan Yas itu orang yang terkenal lembutnya sama ibunya. Akhirnya apa? Beliau pun merasa apa? Merasa kasihan. Walaupun Umar sebenarnya ngingetin, Yas, demi Allah, ya, mereka itu Abu Jahal dan teman-temannya tidak ada upaya kecuali apa? Untuk memfitnah kamu. Hati-hati. Umar ngingetin itu. Tapi kata Ayyash, enggak lah, saya kasihan sama ibu saya gitu. Akhirnya apa? Kata Umar, ya sudah, ini saya punya unta tunggangan, kamu naiki. Pokoknya kata Umar, kamu jangan pernah turun dari unta ini gitu. Jangan turun dari unta ini. Kenapa? Ini unta pinter ini. Untuk lari cepat, kalau ada apa-apa sudah kamu langsung pergi saja gitu. Nah, di tengah jalan, ini ternyata dibawa ke Mekah lagi. Ternyata di tengah jalan, Abu Jahal ini pura-pura untuk, ayo Ayyash kita tukeran
unta gitu. Karena apa? Ternyata ayah sini dengan Abu Jahal itu adalah apa? Saudara seibu. Jadi ya husnudzon ini ya. Walaupun Abu Jahal tapi kan masih saudara seibu gitu loh. Ini ibu kita loh pengen lihat kamu sampai nggak mau sisiran gitu. Umar udah ngomong, Yas, ibumu nggak mau sisiran. Sudah, kalau nanti ibumu banyak kutuk gatal tetap sisiran dia gitu loh. Ibumu kalau kepanasan di Mekah akan akan berteduh juga gitu. Tuh, tapi ayah setia, ibunya sendiri akhirnya apa? Tidak mengindahkan nasihat Umar. Akhirnya tetap ikut berjalan dengan siapa? Berjalan dengan Abu Jahal, saudara seibu tadi. Ternyata sampai di tengah jalan tadi suruh tukeran apa? Onta gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, justru malah Ayas dijebak. Dibawa kemana? Dibawa ke Mekah lagi. Ya, masya Allah, itu luar biasa ya. Jadi akhirnya Pak tidak bisa berangkat ke kota Madinah untuk hijrah bersama kaum muslimin. Nah ini luar biasa. Nah, kemudian teman sekalian, begitu orang-orang musyrik ya, mereka tahu ini orang yang berhijrah itu semakin hari semakin banyak itu. Maka orang-orang musyrik ini akhirnya apa? Mereka melakukan musyawarah besar. Itu ya, kalau bahasa sini parlemen Quraisy. Mereka kumpul musyawarah untuk apa? Untuk menghadapi masalah besar ini. Apa masalahnya? Yaitu dakwah Islam sudah mulai tersebar. Makanya apa? Pembesar-pembesar seperti Abu Jahal, kemudian Jubair bin Mut'im, Syaibah ya, kemudian Nadhr bin Harith, dan masih banyak lagi, mereka apa? Mereka mau musyawarah. Bagaimana ini? Nah, itu mereka musyawarah namanya apa? Darun Nadwah. Itu ya. Jadi tempat kumpulnya mereka untuk merencanakan bunuh Rasul, intinya gitu. Nah, cuman mereka berselisih di situ. Gimana cara kita membunuh Muhammad itu? Nah, ternyata pas rapat itu ada iblis, kata penulis kitab di sini. Iblis bentuknya seperti manusia tua yang dia pakai pakaian tebal gitu, Pak. Nggak tuh mungkin pakai jaket kayak itu ya, Pak, pendekar gitu ya. Datang ke situ. Maka ditanya, kamu siapa? Saya adalah penduduk Najd gitu ya. Saya pengen dengar tentang apa yang kalian bicarakan di sini gitu. Ternyata itu setan, iblis yang menyamar sebagai manusia. Maka mulailah mereka saling berdiskusi dengan pelik sekali itu, lama sekali, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Pak Muhammad harus dibunuh. Masya Allah. Nah, cuman sekarang mereka berselisih gimana cara bunuhnya gitu loh. Gimana cara bunuhnya? Satu, ada orang yang bernama Abul Aswad. Dia berpendapat nukhrijuhu min baini adhurina. Sudah kita usir saja dia dari sini. Ya, kemudian apa? Kita hilangkan dia, sudah musnahkan dia. Terserah dia mau kembali kemana. Enggak usah kita mikir dia mau kemana. Kata iblis mengatakan, nah, ini kurang cocok ini. Ini pendapat enggak pas ini. Ya, enggak bikin efek jerah kalau seperti itu. Gitu ya. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, itu Abu Bukhtari mengatakan gini saja, dikerangkeng saja Muhammad itu, diisolasi pakai besi, dikunci sudah. Habis itu apa? Biar dia merasakan seperti orang-orang sebelumnya. Ada seorang ahli syair yang tidak nurut dengan pimpinan mereka, hanya apa? Itu diisolasi pakai apa tadi? Besi, dikunci dari luar gitu. Biar dia merasakan mati di situ. Apa kata iblis? Ini juga nggak pas ini. Nanti kalau seperti itu, coba pasti teman-temannya Muhammad, sahabatnya nggak ridho, dia datang ke sini, repot gitu. Kemudian apa? Abu Jahal ini pendapatnya langsung di ACC sama iblis tadi ini. Berarti kan Abu Jahal. Apa pendapat Abu Jahal? Ya sebenarnya cerdas juga Abu Jahal, Pak. Walaupun kecerdasan itu dalam kebatilan. Kata Abu Jahal gini, ini kan kabilah Muhammad itu ya, itu memang kabilah besar, Pak. Ya, kabilah Muhammad itu kabilah besar. Nanti kalau dibunuh, wah, siapa tanggung jawab? Ini kabilahnya bisa nyerang kabilah kita gitu. Akhirnya apa kata si iblis Abu Jahal ini? Gini saja,
kita pilih setiap kabilah-kabilah Arab seorang pemuda yang pintar, cerdik, kuat. Kemudian apa? Kita masing-masing mereka kita berikan apa? Pedang tajam yang terhunus. Kemudian mereka apa? Mereka ngepung Muhammad, setiap mereka dalam hitungan yang sama sabetkan pedangnya ke Muhammad, mati. Nah, begitu mati, apa yang terjadi? Kan mereka nggak bisa nuntut, masa nuntut mau merangi nggak mungkin. Kabilah kita banyak sekali, nggak mungkin nuntut. Perang yang paling mereka akan apa? Akan menerima diat, apa diat? Bayar denda. Kan gampang, dendanya nanti kita kumpulin bareng, beres kan? Urusan kita beres, kata mereka. Apa kata iblis? Nah, ini baru pendapat yang bagus ini. Masya Allah. Akhirnya itulah yang mereka apa? Mereka rencanakan. Makanya Pak, begitu kondisi begitu genting, dan ternyata apa saat itu di kota Mekah sudah kosong dari kaum muslimin, nyaris tidak ada, kecuali siapa? Kecuali Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Hampir nyaris habis. Dan orang-orang yang memang apa? Mereka tidak mau berhijrah. Yang akhirnya apa? Naudzubillah. Nanti kisahnya itu orang-orang Muslim yang tidak mau berhijrah ke Madinah. Ketika terjadi perang Badar. Nanti ya, kisah perang Badar. Ternyata apa? Orang-orang muslim yang di Mekah ini dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk ikut serta berperang melawan kaum muslimin. Sehingga apa? Beberapa di antara mereka terbunuh dalam perang Badar. Begitu kaum muslimin tahu dia membunuh saudara dia sendiri, ya Rasul, berarti kalau seperti itu kita membunuh saudara kita seiman. Ya, kata Rasul, itulah resikonya gitu. Ketika orang datang perintah Allah, kemudian apa? Mereka tidak mau berhijrah. Gitu ya. Masya Allah. Maka sekalian, dari sinilah kemudian apa? Saking gentingnya. Tadi Rasul sudah apa? Sudah mulai diusik ini. Bahkan sudah direncanakan mau dibunuh dan di ACC oleh iblis berpakaian tebal tadi. Akhirnya apa? Mereka semakin semangat. Nah, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun merencanakan apa? Untuk berhijrah bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Maka insya Allah pertemuan akan datang kita akan melihat bagaimana proses hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar ke kota Madinah. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.